kredit, bukan rahasia besar. Apalagi mantan suamiku, Wang Sheng, dulu juga pakai cara itu buat nipu. Tentu saja, master yang Bapak temui dulu, pasti punya kemampuan beneran. Tapi orang itu pasti bukan mantan suamiku. Apa benar aku yang salah? Iya dong. Kalau nggak aku cepat-cepat datang, kamu pasti kena tipu penipu ini. Tante, kamu hebat. Penipu paling licik pun tidak bisa lolos. Hebat? Menurutku, itu hanya sok pintar. Sebenarnya siapa yang sok pintar? Aku sudah tahu kamu penipu. Orang terdesak bisa bertindak nekat, berani-beraninya menipu kita, kamu memang sangat berani. Orang biasa tidak bisa mengerti. Ma Yanyan sebenarnya memiliki garis wajah yang baik, dan rahang, yang tegap. Seharusnya dia sudah kaya raya di paruh pertama hidupnya. Tapi sebelum bertemu denganku, kariernya selalu terhambat. Sekarang aku lihat, semua karena kamu, wanita kasar ini yang menghambatnya. Berani-beraninya kau memanggilku perempuan kasar, penjaga. Robek mulutnya. Kau berani main tangan padaku? Begini caranya keluarga Ma memperlakukan penolong? Ma Yanyan, aku hanya bertanya padamu, apakah kau juga menganggapku penipu? Nyonya, menurutku belum pasti. Bertindak gegabah tidak baik. Bagaimana jika masalah hari ini diselesaikan nanti? Biarkan Tuan Wang pulang dulu, kita selidiki nanti pelan-pelan. Apa? Kau biarkan dia pulang? Apa kau benar-benar percaya yang dikatakan anak ini, bahwa aku, perempuan kasar ini, yang menghambatmu? Tidak. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Ma Yanyan, pikirkan baik-baik. Jika bukan karena aku dulu memiliki hubungan majikan pembantu dengan nona besar, keluargamu Ma tidak akan pantas untuk menyambut nona besar tinggal di sini. Dan apa hakmu untuk menyelenggarakan upacara besar? Aku mengerti. Semua ini berkat Nyonya. Kalau begitu, diamlah. Nak, dengar baik-baik, tidak peduli kau penipu atau bukan, hari ini kau pasti mati. Satpam, serang dia. Aku mau lihat bagaimana kau akan membuatku mati. Anak kurang ajar dari mana yang berani bikin onar di sini? Tuan Xie, kamu juga datang? Komandan, khawatir keamanan rumah Ma tidak cukup, maka aku dikirim ke sini untuk melindungi nona besar. Tuan, kau datang tepat pada waktunya. Penipu ini membuat onar di rumah Ma. Berusaha mengganggu nona besar. Aduh. Sebelumnya kusuruh kau diam, apa kau tidak dengar? Pertama menuduhku penipu. Sekarang menuduhku mengganggu nona. Kalian untuk menjebakku mati. Kalian benar-benar tidak segan melakukan apa saja. Kau bilang kami memfitnahmu? Tapi, di sini siapa yang bisa menjadi saksi untukmu? Sudah diambang kematian. Masih mau memfitnah kami? Wang Sheng, kau benar-benar pembohong. Kau, anak nakal, berani juga mengincar nona besar? Sungguh tidak tahu diri. Hajar dia, sampai babak belur. Tunggu, hanya mendengar satu sisi cerita mereka. Kau berniat menghukumku di tempat? Itu terlalu gegabah, bukan? Bocah, apa kau penipu atau bukan? Aku tidak peduli, yang penting adalah Nyonya Ma. Sedang mendapat kasih sayang nona besar dan pendeta, Nyonya Ma ingin kau mati, maka kau pasti mati. Tanpa perlindungan keluarga Lin, kau sampah ini memang tidak akan bertahan beberapa hari. Anak ini sudah lama menipu. Kehilangan nyawa hanya masalah waktu. Syukurlah, kami sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Wang Sheng, tadinya kamu bersujud minta maaf, potong lidah, tidak akan sampai kehilangan nyawa. Sekarang, bahkan jika kamu bersujud 100 kali kepada kami, Tuan Xi, lakukanlah. Tembak. Tadi jalan-jalan cukup menyenangkan, kenapa tidak jalan-jalan lebih lama? sekitar jam ini, aku kira guru akan segera datang. Jalan-jalan mana ada senangnya dibandingkan menemani guru. Berapa lama lagi sampai ke rumah Ma? 3 menit lagi. Demi mendekati penguasa, bisa tanpa ragu-ragu mengarahkan laras senjata ke orang tak berdosa. Siapa yang mengajarimu melakukan ini? Ini pun tidak bisa membunuhnya. Wang Sheng ini sebenarnya manusia atau hantu? Tuan Xie, bagaimana ini? Nak, kamu memang punya kemampuan, tapi itu tidak berarti kamu berhak mengajariku. Tidak mendekati penguasa, apa harus membela rakyat jelata sepertimu? Hanya karena menyebut rakyat jelata sebagai sampah, kamu tidak layak menjadi pejabat. Kamu berani memukulku? Nak, jangan kira aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku masih punya roket. Aku tidak percaya tidak bisa meledakkanmu. Baik. Tuan Xie bahkan mengeluarkan roket. Anak ini pasti mati sekarang. Apa gunanya jago bertarung? Tanpa kekuasaan dan kekuatan, berani begitu sombong, hanya ada jalan kematian. Wang Sheng, alangkah baiknya kau mati tadi, bisa dapat mayat utuh. Sekarang tunggu saja jadi tumpukan daging busuk. Kusarankan kalian jangan buang tenaga bom atom pun tak bisa bunuh aku, apalagi mainan kecil ini. Bicara besar, coba tangkap satu dulu baru bicara siap. Berhenti semuanya. Nona, di sini berbahaya, silakan minggir dulu, kami segera akan menghabisi orang aneh ini. Menghabisinya? Berani sekali kau tahu siapa dia. Nona, bukankah dia hanya penipu? Kau bilang dia penipu? Buka mata besarmu dan lihat baik-baik dia itu. Tapi, secara tegas, sekarang aku hanyalah rakyat biasa, tapi justru karena itu,
Kalian terlebih tidak boleh tanpa bukti memfitnahku, apalagi ingin mengambil nyawaku. Kalian benar-benar jahat. Di Daxia, rakyat nomor 1, tak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang. Chu Chaifeng, kau berasal dari rumahku, sungguh mengecewakanku. Nona, itu bukan urusanku, mereka semua. Mereka bilang tuan ini penipu, aku pun percaya. Ternyata biang keladinya kalian. Nona, orang ini mantan suamiku. Aku terlalu kenal dia pasti penipu. Apa? Kau mantan istrinya? Ya. Pantes aku merasa mual melihatmu. Tolong, buang mereka sejauh mungkin. Siap, Sui Yao, Chu Chaifeng adalah anak buahmu. Urus sendiri. Berani. Kau orang biasa, pura-pura hebat. Berani memerintah nona besar. Diam kau. Tuan Wang adalah guruku. Dialah Tuan Guru Agung, wajar dia menegurku. Dia tuan guru. Tadi aku menyerang Tuan Guru. Kau masih boleh panggil aku penipu. Ampun, Tuan Guru. Aku tadi hilaf. Sudah, memintaku ampun tak berguna. Bagaimana menghukummu, aku percaya Sui Yao punya pertimbangan. Tenang, guru, aku pasti urus hamba durhaka ini. Bawa dia pergi. Nona, ingat hubungan kita, sapuni aku. Ampuni aku. Kau juga. Ampun, Tuan. Kalau tahu itu Anda, 1000 nyali pun aku tak berani menyerang. Diam, kalau tadi orang biasa, kau berani, Oh, bukan maksudku, Tuan. karena kau masih harus lindungi Nona beberapa hari, ku beri kau nyawa sementara. Mulai sekarang, kalau kau berbuat jahat lagi, ku buat kau menderita. Terima kasih, Tuan Guru. Tuan Guru, ini yang dijanjikan untuk Anda, 60% saham, silakan periksa. Ambil kembali ini. Tuan Guru, aku tahu apapun tak berguna sekarang. Tapi tadi sungguh, Tenang, aku tak marah soal tadi. Berdagang di lorong kecil, tujuanku membantu yang berjodoh, membantu yang berguna bagi negara. Berkontribusilah pada masyarakat, itu balasan terbaik untukku. baik, aku patuhi ajaran Tuan Guru. Omong-omong, Tuan Guru, ini adalah jadwal upacara besar 2 hari lagi. Silakan Bapak lihat. Lakukan saja sesuai pengaturanmu. Baik, Tuan, ini adalah surat masuk Anda, Cukup unik. hanya milik Anda yang berwarna hitam, menunjukkan kehormatan Anda, surat masuk orang lain, semuanya merah. Aku tantang kamu untuk membuka aplikasi ini selama 10 detik. Hanya 10 detik. Kehormatan Anda, surat masuk orang lain, semuanya merah. Kamu di mana? Aku punya sesuatu untukmu. Ini di mana? Sepertinya ini kuburan massal di pinggir kota. Jangan menakut-nakutiku. Sudahlah, dimanapun. Kali ini bisa selamat saja sudah bagus. Kalian bilang, Wang Sheng ini, apa dia benar-benar punya kemampuan? Terakhir adalah Tuan Inspektur. Kali ini Nona Besar. Tidak mungkin. Lihat saja tadi. Nona Besar mungkin hanya ingin menegakkan keadilan untuk rakyat, menjadi Bao King Tian. Wang Sheng ini beruntung sekali. terserah, palsu tetaplah palsu. Upacara kembalinya Tian Shi kali ini, Liu Bing kemungkinan besar akan mengajak Wang Sheng untuk hadir. Aku tidak percaya dalam upacara itu, dia masih akan seberuntung itu. Soal acara ulang tahun kakek yang lalu, benar-benar terima kasih padamu, membuatku akhirnya terbebas dari Liu Tai pria yang menyebalkan ini. Hanya layanan purna jual dari transaksi sebelumnya. Kamu tidak perlu memikirkannya. Tapi kamu juga harus hati-hati. Kali ini kamu benar-benar telah menyinggung perasaan keluarga Liu dan keluarga Chu. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Hanya semut. Tidak perlu dikhawatirkan. Aku tahu kamu adalah teman Tuan Ancasi, tapi hubungan kalian belum mencapai membuat Tuan Ancasi demi kamu sampai benar-benar bermusuhan dengan kedua keluarga itu. Seperti pesta ulang tahun yang lalu, pada akhirnya hanya memberikan masing-masing 50 pukulan kepada Liu Tai dan Chu Fan. Itu hanya aku tidak ingin di pesta ulang tahun kakekmu, melihat darah saja. Aku tahu kamu adalah orang yang berbakat memiliki kebanggaan sendiri, tapi aku tetap merasa kamu perlu menjalin lebih banyak koneksi, memperkuat dirimu agar tidak terkena balas dendam kedua keluarga ini. Ini, pegang. Undangan upacara Tianxi. Benar. Upacara kembalinya Tianxi, selain para pembesar dari ibu kota berkumpul, katanya bahkan dari ibu kota pun ada keluarga bangsawan yang datang. Kamu hanya bisa mendapatkan persahabatan mereka, baru bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Tidak perlu aku punya cara sendiri untuk masuk ke upacara Tianxi. Kamu ingin Tuan Ancasi membawamu masuk? Tidak. Hubungan ini setiap kali kamu gunakan, akan berkurang. Hubunganmu dengan Tuan Ancasi yang sedikit itu jangan disia-siakan di tempat seperti ini. Kamu salah paham. Hubunganku dengan Zhao Sanshui bukan seperti yang kamu kira. Singkatnya, simpan barang ini baik-baik. Tapi, Tenang saja nanti aku pasti akan hadir di upacara besar itu. baiklah. Tayer, bisakah keluarga Liu kami bangkit kembali? Semuanya tergantung pada kesempatan ini. Nanti saat bertemu dengan Tuan Tianxi, kamu harus menunjukkan yang terbaik ayah. Tenanglah.
Aku sudah paham Wang Sheng. Kamu penipu. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Benar-benar kurang ajar. Oh, kamu. Sepertinya di pesta ulang tahun lalu, Zhao Sanshui benar-benar memukulmu dengan keras, membuatmu tidak belajar, masih saja mulutmu busuk, dia itu Wang Sheng. Keluarga Liu kami. Tadinya punya kekayaan yang melimpah. Tapi semua dihancurkan olehnya. Benar. Ayah Tuan Ancashi di pesta ulang tahun lalu, meskipun sudah menebak identitas penipu bocah ini, tapi tidak enak mengakuinya di depan umum, jadi terpaksa menerimanya, bukan hanya memukulku, tapi juga hak penyelenggaraan upacara besar keluarga. Kita Dicabut benar-benar dunia ini sempit. Nak, apakah kamu tahu, sejak upacara besar ini, dialihkan ke keluarga Ma, aku bermimpi setiap malam, bagaimana cara mencincangmu, aku tidak tertarik tahu, apa yang kalian pikirkan, aku hanya mengingatkan kalian, jangan mengusik orang yang tidak bisa kalian usik. Nak, jangan-jangan kamu bilang, orang yang tidak bisa kami usik adalah kamu, apa kamu tidak dengar kataku tadi? Tuan Ancashi sudah menebak identitas penipumu, pelindung terbesarmu sudah tidak ada. Siapa yang memberitahumu Zhao Sanshui adalah pendukungku? Bukan? Oh, aku tahu. Sepertinya kamu juga tahu, ingin bergantung pada Tuan Ancashi sudah tidak mungkin lagi. Jadi dia datang ke aula ini mencari pejabat baru untuk ditipu. Masa? Ingin mencari pelindung baru mimpi aja Satpam? Ada penipu di sini? Kalian cepat tangkap orang ini. Tunggu. Ini undanganku, aku datang untuk menghadiri perayaan. Anak muda, kamu pikir bisa lolos? Cuma bawa ini, kamu pikir aku bodoh? Ya, baik, aku akan menghajarmu sampai bodoh, berhenti. Kalau tidak datang aku akan mati karenamu tuanku. Anda datang, pagi tadi apa kamu tidak dengar? Selain undangan merah, masih ada yang lebih istimewa, undangan hitam, hamba tadi malam main warnet semalaman. Pagi ini masih agak pusing. Sungguh tidak sengaja melawan Anda. Pak Ma, anak ini, undangannya asli, dan bahkan lebih terhormat. Tentu saja, itu tidak mungkin. Jika begitu anak Wang Sheng itu sama sekali tidak berhak memiliki, oh, aku tahu, pasti dia mencurinya. Benar, pasti begitu Pak Ma, cepat tangkap dia, nanti kita kembalikan ke pemiliknya, ini prestasi besar lagi prestasi besar? Gua sudah lihat, menangani kalian berdua, ayah, dan anak, itulah prestasi besar yang sebenarnya. Hei, Ma, apa maksudmu? Kami niat baik, membantumu dengan niat baik. Membantu? Terima kasih, ya, orang, sini, lemparkan ayah dan anak itu keluar, larang mereka masuk. Siap. Sebentar, aku ini kepala keluarga Liu, bahkan inspektur pun memberiku muka, kamu kira kamu siapa? Nanti kusuruh inspektur memarahiku? Baiklah, kamu bebas melapor ke inspektur tentang kejadian hari ini, mengadukan aku, kita lihat siapa yang celaka nantinya. Bertindak, lepaskan aku, lepaskan aku. Saya gagal menjalankan tugas. Hampir menyebabkan masalah bagi Tuan, benar-benar pantas mati. Setelah kejadian itu, kau sedikit belajar, bangunlah, kejadian hari ini kita lupakan. Terima kasih, Tuan. Berani memperlakukan kami ayah dan anak seperti ini, kalian tunggu, aku akan menelepon sekarang. Tidak usah telepon, kau tidak lihat? Apa? Mayanian dia. Hehe, dia, Mayanian, pasti takut kita di upacara bersaing mendapatkan perhatian, jadi sudah lama mencari cara mencegah kita masuk. Kukatakan, kenapa tidak tangkap pencuri Wang Sheng ini, malah target kita, ayah, kau bilang bagaimana sekarang? Awalnya kukira pada upacara kembalinya Tianxi, kita bisa merebut kesempatan untuk bangkit dengan memanfaatkan Tianxi. Sekarang malah, kita tidak bisa masuk pintu pun. Kau tanya aku tanya siapa? Jangan buang, rendam air dingin semalaman, aku akan renyah kembali. Bungkus batangku dengan kertas timah, aku tetap segar dan... Kita tidak bisa masuk pintu pun. Kau tanya aku tanya siapa? Pelat ini. Dari keluarga Zhou di ibu kota. Aku tahu cara masuk, Tuan, apakah Anda masih ingat dengan saya? Biasanya sering mendengar orang menyebut Dewi Pasar Saham. Hari ini setelah berbincang dengan Buli, ternyata terkenal tidak salah. Pak Ho terlalu memuji. Maaf, suamiku datang, kalian bicara dulu, aku pamit sebentar. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah memilihkan beberapa teman untukmu. Nanti akan kuperkenalkan. Apa yang kukatakan kemarin? Kamu tidak lupakan? Kita datang kali ini untuk menjalin relasi. Oh begitu, tenang saja, aku akan memberi mereka kesempatan. Baiklah, di depanku boleh membual, nanti jangan sembarangan bicara. Buli, ini suamimu ya? Menurutku tidak begitu hebat. Pak Ho, pepatah bilang, jangan menilai orang dari penampilan. Wang Sheng dia dalam bidang keuangan memiliki pandangan yang unik. Krisis saham terakhir, dialah yang menyarankanku untuk segera keluar, menyelamatkanku dari kerugian besar. Krisis saham terakhir? Buli, Anda bisa selamat tanpa cedera itu karena bocah ini? Mustahil. Di lingkaran keuangan dalam negeri, aku belum pernah melihat tokoh seperti ini sebelumnya. Kamu tidak bisa menghubungiku hanya karena levelmu tidak cukup. Kamu berani bilang levelku tidak cukup? Pak Ho, jangan marah dulu. Aku membawamu ke sini ini untuk menjalin relasi, bukan untuk bermusuhan.
Pak Hou ini adalah pemain besar keuangan terkenal di dalam negeri. Kamu